Ini ulatnya sudah banyak yang mati ya di pucuk daun tanam padi kita, karena kita menggunakan perata plus insektisida, sehingga insektisida itu bisa masuk ke dalam tanaman padi kita, sehingga tanaman padi kita itu sudah terlindungi dengan insektisida. Jadi ketika dimakan oleh ulat itu banyak yang mati, guys. Hello guys, welcome back again to my channel Intari Host 100. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya ya guys. Saat ini kita membahas tentang 5 penembus dan perata untuk pestisida ya. Namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe-nya, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik, saat ini kita membahas tentang 5 penembus untuk menguatkan daya basmi insektisida. Harap teman-teman dapat menyimak hingga selesai agar tidak gagal paham dan dapat langsung dipraktekkan ke tanah padinya. Agar tanah padinya itu terlindungi dengan insektisida ya, karena insektisidanya itu bisa masuk ke dalam tanah padi kita. Karena kita dalam pengaplikasian kita sudah mix dengan penembus dan perata pestisida ya, sehingga insektisida itu bisa masuk ke dalam tanah padi kita. Dan ketika tanah padi kita itu dimakan atau digorok oleh penggerek batang, maka penggerek batang itu akan mati ya. Banyak yang mengering di pucuk daun tanah padi kita, karena itu sudah, tanah padi kita itu sudah mengandung insektisida yang kita spraykan dengan kita mix penembus dan perata, sehingga benar-benar sehat batang tanah padi kita. Jadi ketika teman-teman melakukan penyepraian, harap teman-teman itu mencampur dengan perata ini, penembus ini, sehingga bisa bekerja secara optimal ya. Oke, yang kita akan bahas pertama di sini adalah penembus spreader ya. Spreader ini adalah produk dari PT DGW. Ini sangat mantap sekali. Teman-teman boleh aplikasikan insektisida bahan aktif apapun. Misalnya abamectin, boleh juga dimix dengan ini, spreader ini. Kemudian spontan dimehipo itu juga bisa, atau kloran traniliprol, atau diametosam, flobendiamida, segala macam insektisida boleh dicampur dengan penembus ini. Yang kedua adalah penembus akser ya. Akser ini juga tidak kalah ampuhnya dibandingkan dengan spreader. Jadi pada saat pengaplikasian insektisida pada saat umur vegetatif di antara usia 1 sampai dengan 30, itu teman-teman boleh aplikasikan insektisida ini, sehingga padi itu benar-benar bisa kita lindungi dengan insektisida. Jadi pertumbuhannya bisa normal, sehingga ketika pertumbuhannya normal, maka penyerapan nutrisi itu juga akan optimal ya. Dan anakannya juga bisa banyak pada masa-masa vegetatif. Masa generatif pun seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah penembus cutter. Penembus cutter ini sangat bagus. Ini teman-teman boleh gunakan satu tutupnya saja ya, untuk per 16 liter air. Jadi pada saat padi bunting apalagi ya, teman-teman boleh gunakan penembus ini. Karena apa? Saat ini ulat penggerek batang itu merajalela, sangat sulit untuk kita tanggulangi. Tanpa penembus dan perata ini biasanya kita hanya mubazir ya, buang-buang insektisida saja, karena tidak tepat sasaran, tidak akurat mengenai hama yang ada pada tanah padi kita. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, yang tidak kalah ampuhnya, yaitu penembus perata agristik. Agristik ini adalah penembus dari PT Bayer yang tidak diragukan lagi kualitasnya ya. Sangat ampuh, sangat dapat menembus batang tanah padi kita atau seluruh bagian tanah padi kita. Jadi insektisida itu bisa masuk, dan ketika seperti hama wereng, hama walang sangit, kemudian hama penggerek batang, pelipat daun, ketika makan tanah padi kita, maka hama-hama itu banyak yang mati, karena tanah padi kita itu sudah kita lindungi, sudah kita masukkan insektisida dengan menggunakan penembus dan perata ini. Dan yang kelima adalah penembus perata glamour ya.
Penembus perata glamor ini juga sangat ampuh ya, sehingga semua insektisida itu bisa bekerja secara optimal. Tidak harus mahal-mahal ya. Insektisida itu tidak harus mahal-mahal, tetapi yang untuk memperkuat ya, itu adalah peratanya, penembusnya, sehingga cara kerjanya itu bisa maksimal. Sehingga ketika padi itu kita sudah spray dengan maksimal, optimal, maka bulir padi bisa keluar males secara maksimal. Seperti ini, jarang yang terkena blue, jarang yang terkena wereng, jarang yang terkena walang sangit, sehingga bulir padi itu bisa lebat, bisa keluar males secara normal semuanya ya. Dan diharapkan juga biasanya tanah padi kita itu akan berpotensi menghasilkan hasil panen yang melimpah guys, karena kita cara kerjanya itu efektif ya. Teman-teman boleh aplikasikan 10 hari sekali ya. Oke guys, semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you next time.